Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicitas Batiol dengan kedua teman saya, Andi Muhammad Rifki dan Ali Yefri Tubai. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 6 tentang deret berkala dan peramalan metode analisis tren. Kita masuk saja dalam pengertian yang pertama. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Yang berikut, peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk merencanakan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Dan metode analisis tren ini juga memiliki 3 metode, yaitu metode semi rata-rata, yang kedua metode kuadrat kecil, yang ketiga metode tren kuadratis. Baik teman-teman, di sini langkah selanjutnya kita akan masuk dalam satu metode semi rata-rata. Menentukan tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Langkah selanjutnya, yang pertama membagi data menjadi 2 bagian. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok K1 atau dalam kurun K1 dan kelompok 2 atau dalam kurun K2. Hasilnya menjadi konstan dalam kurun A dan merupakan tahun dasar. Yang ketiga, hitung selisih K2 dikurang K1 sama dengan K2 dikurang K1. Yang keempat, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan dalam kurun K2 dikurang K1 per tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Jadi yang berikut di sini kita ambil contoh soal pelanggan salon Vita. Jadi ini ada tabel. Yang pertama tahun yang dulu, kedua pelanggan, ketiga rata-rata, yang keempat nilai X untuk tahun dasar 2014, yang kelima nilai X untuk tahun dasar 2014. Jadi tahunnya 2010 sampai 2015. Jadi 2010 dalam pelanggan 4,5 dan rata-ratanya tidak ada, dan nilai X untuk tahun dasar 2011 min 1. Tahun dasar 1 dan tahun dasar 2 sama-sama kita mencari nilai rata-ratanya, yaitu dari sini dapatnya rata-rata 5. Dan yang kedua 2013 untuk 2015 kita cari yang dapat rata-ratanya yaitu 6,4. Diminta prediksikan jumlah pelanggan salon Lita pada tahun 2001. B sama dengan dalam kurung 6,4 dikurang 5 per dalam kurun 2014 ukuran 2011. Jadi dapatnya B sama dengan 0,5. Di bawahnya Y dikali tahun 2011 itu 5 tambah 0,5X. Bawahnya Y tahun 2014 yaitu 6,4 tambah 0,5X.
tahun 2014 Y 16 sama dengan 5 tambah 0,5 dalam kurung 5 sama dengan 5 tambah 2,5 sama dengan 5,5. Diatasnya tahun 2011 Y16 sama dengan 6,4 tambah 0,5 dalam kurung 10 sama dengan 6,4 tambah 5 sama dengan 11,9. Jadi seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat kecil. Ya, metode kuadrat kecil di sini tuh menentukan tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Langkahnya dengan membuat tren dengan melihat bahwa selisih kondisi dari data asli dengan tren kecil. Ya, di sini ada rumusnya. A sama dengan sigma Y per N. Sigma Y per N. B sama dengan sigma YX per sigma X pangkat 2. Merumuskan persamaannya tren Y itu sama dengan A tambah BX. Ya, salah satu contohnya bisa kita lihat dengan cara berikut ini, yaitu ada pelanggan buku Ciritaki, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada tahun, di sini ada pelanggan, di sini ada rata-rata, di sini ada X, di sini ada X kuadrat, di sini ada XY. Ya, kita lihat. Jadi di sini tuh diminta prediksikan jumlah pelanggan buku Ciritaki tersebut untuk tahun 2019. Di sini ada rumusnya, yaitu A sama dengan sigma Y per N. Jadi itu A sama dengan 27,6. Di mana dapat dari 27,6, yaitu dari sini. Jumlah pelanggan kita jumlahkan semua. Hasilnya itu 27,6 per 5. 5 itu tahunnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu 27,6 dibagi 5. Itu hasilnya itu 5,5 kuadrat. Ya, di sini ada B. Yaitu B sama dengan sigma YX per sigma X kuadrat. Jadi B sama dengan 5,1. 5,1 dari mana? 5,1 itu ini jumlah XY. Jumlah XY per 10. 10 itu ini total X kuadrat. Tambahkan jadinya 10. Jadi 5,1 bagi 10. Hasilnya sama dengan 0,51. Ya, selanjutnya Y sama dengan A tambah BX. A tambah BX di sini. Jadi Y10, ya ini 10. Y10 sama dengan 5,5 kuadrat ditambah 0,51 dalam kurung 5. Sama dengan itu hasilnya 8,07. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode tren kuadratis. Di sini metode kuadratis itu adalah contoh metode non linear. Ada rumusnya di sini, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dalam kurung kurang sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat kuadrat per N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2. Ya, di sini ada caranya lagi. B yaitu sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Ya, di sini C sama dengan N sigma X pangkat 2Y dikurangi
sigma X pangkat 2 dikali sigma Y per N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2. Oke, kita masuk dalam contoh metode kuadratis. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel. Yang pertama ini tahun, yang berikut pelanggan, rata-rata, X kuadrat, XY, X kuadrat Y, dan X pangkat 4. Di sini dimulai dari tahun 2010, 2011, sampai 2014. Rata-rata ini 5,52 ini didapatkan dari pelanggan ini dijumlahkan dapat 27,6. Nah, nanti dibagikan dari 4,5 sampai 6,5 itu hasilnya dapat 5,52. Itu rata-ratanya. Nah, X dan X kuadrat ini sudah didapatkan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita di sini cari X kuadrat Y. 18 ini dapatnya dari 4 dikali dengan 4,5 atau X kuadrat dikali dengan Y pelanggan. Nah, dikalikan sampai seterusnya. Yang berikut X pangkat 4. X pangkat 4 ini hasil yang ini didapatkan dari 4 dikali 4 sama dengan 16, 1 dikali 1 sama dengan 1, sampai seterusnya. Yang berikut dalam tabel ini kita masukkan hasil akhirnya dalam bentuk rumusnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, rumus-rumus nilai A, nilai B, dan nilai C. Kita masukkan dalam nilai A. Nilai A dalam kurun sigma Y tambah sigma X pangkat 4 kurang sigma X kuadrat Y kali sigma X pangkat 2 per N kali sigma X pangkat 4 kurang sigma X kuadrat pangkat 2. Nah, A sama dengan 27 atau sigma Y. Nah, 27 ini didapatkan dari pelanggan. Jumlah pelanggan ini atau Y dimasukkan di sini dikali dengan 34. 34-nya didapatkan dari X pangkat 4. Nah, hasil akhirnya 34 dimasukkan ke sini. Dikurangi dengan 55,1 didapatkan dari sini X kuadrat Y dikali 10. 10-nya didapatkan dari sini. X kuadrat per 5 kali 34 kurang 10 kuadrat sama dengan 387,4 per 70. Hasil akhirnya 5,53. Yang berikut adalah nilai B. Nilai B ini sigma X XY per sigma X pangkat 2. B sama dengan 5,1 didapatkan dari sini XY, hasil akhirnya 5,1 per 10. 10-nya X kuadrat, hasil akhirnya 10 dimasukkan ke sini, hasilnya adalah 0,51. Yang berikut adalah nilai C. Nilai C N sigma X kuadrat Y kurang sigma X kuadrat kali sigma Y per N sigma X pangkat 4 kurang sigma X kuadrat pangkat 2. C sama dengan 5,55,1 atau didapat yang dihasilkan dari sini X kuadrat Y hasilnya dapat 55,1 kurang 10. Nah, dari sini 10 kali 27,6. 27,6-nya dari sini 27,6 per 5 kali 34 kurang 10 kuadrat.
sama dengan negatif 0,5 per 70. Dijumlahkan hasilnya adalah negatif 0,0071. Yang berikut adalah nilai Y. Nilai Y rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Y sama dengan 5,53. Didapatkan dari sini hasil akhir nilai A tambah 0,51 hasil akhir dari B kurang 0,0071 5 kuadrat sama dengan 7,88 kurang 0,1775 hasilnya adalah 7,70. Demikianlah hasil penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.